akan membahas tentang sindrom koroner akut dan juga dislipidemia. Baik, sebelum kita mulai kuliah, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Oke, cukup. Baik, dari total mahasiswa itu ada 65 mahasiswa menurut informasi dari PJ-nya. Yang join baru 53, berarti 52 ya. Jadi ada sekitar 13 orang lagi yang join. Baik, kita mulai saja. Izin share screen dan juga off cam ya. Ya, apakah sudah kelihatan PPT saya? Udah, Bu. Ya, coba saya tes apakah sudah berpindah ke halaman berikutnya. Udah. Oke. Kita mulai ya. Bismillah. Ya, materi yang pertama yaitu tentang sindrom koroner akut, di mana disingkat juga dalam bahasa Indonesia adalah dengan SKA, kemudian di beberapa, bukan di beberapa literatur ya, di literatur tidak berbahasa Indonesia itu ACS ya singkatannya, Acute Coronary Syndrome. Jadi antara SKA dan ACS itu adalah istilah yang sama ya, jadi jangan bingung Anda nantinya. Kita lihat definisi dari SKA ya. Jadi apa itu sindrom koroner akut? Sindrom koroner akut merupakan suatu kondisi gawat darurat medis ya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan ya, baik bagi pasiennya sendiri maupun bagi keluarga pasien ya. Nah, di mana kondisi gawat darurat itu terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya ya, berkurang atau berhenti secara total aliran darah yang menuju ke jantung, dan ini terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba, di mana orang awam sering mengatakannya dengan serangan angin duduk atau serangan jantung koroner ya. Nah, kondisi ini ditandai dengan suatu nyeri dada yang khas yang dirasakan seperti tertindih benda atau beban berat ya. Jadi dari beberapa penuturan pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, mereka mendeskripsikan bahwasanya rasa nyerinya itu seperti tertimpa beton gitu ya, tertimpa beton seperti itu rasa nyeri yang dirasakan. Kemudian jika kita menemui ada orang yang seperti ini ya, yang tiba-tiba dia itu sesak nafas, jantungnya berdebar-debar, cepat dilarikan ke mana? Jika Anda berada di suatu daerah, di suatu kabupaten kota, daerah tertentu, carilah fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup besar. Bukan yang terdekat, tetapi yang cukup besar, karena ini adalah suatu kondisi yang sangat amat serius ya, dan waktu emas atau waktu untuk bisa menyelamatkan pasien secara medis, dalam tanda petik secara medis ya, itu adalah selama 3 jam. Jadi jangan putar-putar rumah sakit. Jangan bawa ke rumah sakit yang terdekat. Kalau dia terdekat itu besar rumah sakitnya nggak apa-apa, tapi kalau terdekat itu berupa klinik, jangan dibawa ke klinik ya, seperti klinik Pratama atau ya klinik Pratama ataupun yang apa ya, puskesmas, langsung aja bawa ke rumah sakit ya, langsung masuk UGD. Itu penanganannya, jangan berpikir panjang, jangan dipijat ataupun dikerok, langsung aja karena berpacu dengan waktu. Oke, kita lihat klasifikasi dari sindrom koroner akut, yang mana klasifikasi ini tentu berdasarkan atas pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, kemudian
perlu juga sesegera mungkin dicek EKG-nya ya, dicek EKG-nya dan jika diperlukan, dicek biomarka jantung ya, biomarka adalah istilah baku bahasa Indonesia yang digunakan meskipun sering orang dan saya juga kadang-kadang lebih suka, menyebut istilah biomarker ya. Nah, SKA ini dapat dibagi 3 ya. Yang pertama adalah infak miokard akut dengan elevasi segmen ST atau yang dikenal dengan IMA-ST dan, sebetulnya istilah ini populer dengan STEMI ya, STEMI, ST elevasi, myocardial infarction ya, itu dia, tapi, di sana, sindrom koroner akut yang nanti akan saya share juga yang, dibikin oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiologi Indonesia, tidak menggunakan istilah STEMI, tapi menggunakan istilah berbahasa Indonesia IMA-EST. Yang kedua adalah jenis infak miokard akut non elevasi segmen ST atau IMA-NES yang lebih dikenal dengan, non-STEMI atau NSTEMI ya. Itu. Kemudian angina ya, nah untuk angina ini sebetulnya, angina ini ada beberapa macam, ada angina yang stabil kronik, kemudian, ada angina pectoris yang, tidak stabil atau APTS atau yang dalam bahasa Inggris, dikenal dengan unstable angina pectoris, disingkat juga dengan UAP ya. Jadi yang masuk ke dalam kategori sindrom koroner akut adalah jenis angina yang tidak stabil, APTS ini. Nah, kalau angina stabil bagaimana? Angina stabil tidak dikategorikan ke dalam sindrom koroner akut ya. Nah, di lapangan orang masih suka mengatakan uap-uap begitu ya untuk APTS. Nah, itu ya untuk klasifikasinya. Kemudian kita lihat sign and symptom dari nyeri dada ini, dari chest pain ini, adalah nyeri dada, yang terkorelasi secara langsung dengan otot jantung, dengan miokard. Nah, bagaimana sign and symptomnya? Kita lihat ya, pada stabil angina, ya angina yang stabil meskipun dia tidak termasuk SKA, tapi dia terkorelasi secara langsung dengan, miokard atau otot jantung ya. Pada stabil angina ini, itu disebabkan ya pencetusnya ada ya, terutama terjadi, pada, keadaan, di mana seseorang itu melakukan aktivitas ya, pada aktivitas rutinnya, jadi ada, trigger, faktornya ya. Bisa juga, ketika dia kekurangan, oksigen, mungkin, dia berada di dataran tinggi ya, mungkin pas lagi berdharma wisata itu seorang penderita, angina ya, baik angina stabil maupun angina yang tidak stabil itu biasanya, menghindari tempat-tempat dengan kadar oksigen yang rendah ya, di dataran tinggi ya, seperti itu karena bisa, merupakan, menjadi pemicu atau trigger faktor untuk, timbulnya keluhan angina ya. Nah, simptom yang dirasakan oleh pasien stabil angina ini biasanya kurang dari 20 menit, di mana dia akan reda, dengan istirahat. Jadi reda dengan, istirahat. Jadi disuruh dulu istirahat ya. Nah, bisa enggak ya, biasanya, kalau 20 menit itu ya cukup lama ya, jantungnya deg-degan ya, berdebar-debar, kemudian juga rasa tertekan di dada, disuruh istirahat begitu saja mungkin, kurang nyaman, maka, mereka biasanya mengambil, sediaan nitrat organik yang, seperti, nitrogliserin sublingual ya, ataupun sediaan, isosorbit dinitrat yang ditaruh di bawah lidah, kemudian nanti akan reda ya. Jadi pada stabil angina ini dia akan reda dengan, sendirinya. Oke. Bagaimana dengan, unstabil angina ya, sama seperti angina, stabil juga tapi, ini, kalau
angina, maaf saya ralat, pada unstabil angina ya, dia, terpicunya tidak hanya pada saat, penderita melakukan aktivitas, namun juga pada kondisi istirahat. Misalkan dia santai-santai aja, belum ada kegiatan dari pagi, tapi tiba-tiba, merasakan nyeri dada ya, kan nggak ngapa-ngapain kok nyeri dada, berarti anginanya sudah masuk ke dalam tahapan, unstabil angina ya, di mana simptom yang dirasakan oleh pasien itu lebih dari 20 menit dan tidak reda dengan nitrat organik ya, apalagi istirahat. Pada saat istirahat ya, apa namanya, terjadi serangan angina ya. Jadi tidak reda dengan, nitrat organik. Nah, di sini kalau dicek dari, kardiak enzimnya ya, nanti ada biomarka untuk, menentukan apakah terjadi nekrosis atau kematian dari sel-sel jantung. Nah, di, unstabil angina ini tidak, terdapat peningkatan nilai dari enzim-enzim tersebut ya. Baik, eee, unstabil angina dengan non-STEMI atau, non-ST elevasi itu dia sama terjadi pada saat istirahat dan juga pada saat melakukan aktivitas, bisa antara keduanya. Simptomnya juga lebih dari 20 menit dan tidak reda juga dengan suatu agen nitrat organik, meskipun agen nitrat organik itu, sudah diberikan yang, longer duration ya, yang durasinya, panjang, ndak reda juga ya, biasanya keluhannya ini lebih berat daripada unstabil angina. Nah, bedanya dengan unstabil angina adalah pada NSTEMI ini ketika dicek, kadar dari enzim, kardiak enzimnya itu terjadi peningkatan dan di sini sudah terjadi, injury. Artinya kalau sudah terjadi injury itu sudah ada, kematian sel-sel pada, miokard ya, sel-sel miokardnya sudah mengalami yang dinamakan nekrosis ya. Jadi sudah tampak peningkatan enzim. Nah, kemudian yang paling serius di antara semuanya adalah STEMI ya. STEMI sama ya juga dengan non-STEMI, tapi di sini, mmm, tampak pada EKG itu terjadinya, ST elevasi. Nanti kita lihat gambarannya melalui EKG itu, bagaimana ya. Oke, saya ke sini dulu. Penegakan diagnosa tentu ini adalah ranah seorang dokter. Jadi dengan ketika pasien biasanya langsung dimasukkan ke UGD, dicek EKG-nya jika, dicurigai itu, pasien ini SKA, maka dicek EKG-nya, bagaimana EKG-nya ya. Nah, ini adalah gambaran elektrokardiogram, ini memang ranah dokter, kita, bukan ranah kita, tapi tidak ada salahnya sedikit, kita tahu ya. Kita lihat ya, bagaimana gambaran dari, EKG, pada pasien-pasien dengan, acute, coronary syndrome atau sindrom koroner akut ini adalah ketika, dicek EKG, itu pada, kasus STEMI, pada STEMI itu tampak adanya, segmen ST yang mengalami peningkatan atau ST segment elevation. Jadi, meningkat itu akan dibandingkan dengan gambaran EKG normal. Jadi EKG normal itu peaks dari, ST, wave-nya, segmen ST-nya itu, ada ya, ada kotak-kotak EKG itu dihitung itu berapa ya, berapa kotak ya normalnya. Nah, jika lebih tinggi peak-nya itu, berarti terjadi ST elevasi. Kalau sudah terjadi ST elevasi seperti ini pada 2 sadapan pemeriksaan EKG ya, dan itu menetap, udah bisa dipastikan bahwa pasien ini adalah STEMI ya. Kalau sudah STEMI dia nanti kita lihat penata laksanaannya. Ini kita lihat dulu perbedaan, dari EKG-nya ya. Nah, kemudian, pasien STEMI, langsung nanti biasanya, dimasukkan ke ruangan ICU atau ICCU ya, intensif, cardiac
care unit, yang mana di situ ada alatnya lengkap. Nah, kalau sudah begini tentu di klinik tidak ada ya, nggak ada ICU, nggak ada ICU di klinik. Jadi ini adalah suatu hal yang serius ya. Jangan kita sebagai manusia tentu berikhtiar jangan sampai terlambat. Banyak kasus yang muter-muter rumah sakit dulu, kemudian dirujuk, itu kan butuh waktu dan proses ya, itu nanti lama. Oke. Nah, kemudian biasanya kasus seperti ini pasti di apa namanya ditanggung oleh BPJS. Jadi pada kasus-kasus emergensi kita tidak perlu mencari rujukan dari vaskes 1, kemudian di vaskes selanjutnya nggak langsung ke yang utama ya. Termasuk juga kasus diare aja lah ya, diare yang nggak penting-penting gitu, kita nggak harus minta rujukan dulu, langsung ke rumah sakit itu bisa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana halnya dengan STEMI, ini semua pasien yang datang dicek EKG-nya. Jika tidak dijumpai adanya ST elevasi, di sini dilihat, diamati ya. Perawat ini bisa baca, dokter ya, pastinya bisa baca. Di sini tidak tampak adanya ST elevasi, namun tampak adanya depresi dari segmen ST atau inversi dari gelombang T kan harusnya dia ke atas tapi sedikit ya. Tapi ini justru kebalikan, jadi inversi ya. Gelombangnya ke bawah ya, inversion dari T-wave. Nah, ini adalah non-STEMI, di mana pasien menunjukkan sign dan simptom apa namanya chest pain ya, chest pain itu tadi nyeri di kardiaknya ya. Nah, ini dia kemudian ini sama ya, baik pada non-STEMI maupun pada unstabil angina. Nah, untuk membedakannya ini maka akan dicek lagi lebih lanjut ke enzim-enzim yang menandai sudah terjadi suatu nekrosis pada sel-sel miokard ya, otot jantung. Nah, kalau kondisi STEMI ini ya, itu nggak perlu lagi dicek enzimnya, udah pasti gitu, langsung diberi tindakan. Tindakannya apa nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang ini masih diperlukan pemeriksaan enzim untuk membedakan apa? Untuk membedakan antara non-STEMI dengan unstabil angina ya, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwasannya kalau tidak terjadi peningkatan enzim jantung itu unstabil angina. Kalau terjadi peningkatan tidak terdapat elevasi non-STEMI. Kalau tidak terdapat peningkatan, tidak tampak adanya ST elevasi berarti unstabil angina. Nah, enzim apa yang dijadikan kardiak biomarker atau biomarkernya adalah ada beberapa enzim ya yang sering digunakan adalah CKMB dan troponin I atau troponin T ya. Di mana yang paling sensitif sebetulnya adalah troponin I. Tapi tentu saja untuk reagensianya, untuk biayanya itu lebih mahal dan apakah di-cover oleh BPJS? Mungkin saya kira kalau yang untuk terlalu mahal enggak ya, mungkin cukup mahal pemeriksaan ini ya, ratusan ribu ya untuk mengetahui CKMB atau troponin I, itu mahal dan saya kira tidak di-cover oleh BPJS. Kalau CKMB saya tidak tahu pasti, tapi relatif lebih murah daripada troponin I. Di CKMB ini dia tidak sesensitif dari troponin I, tapi dia bisa cepat ya, bisa cepat untuk mengetahui adanya peningkatan ataupun tidak ya dari CKMB dan troponin I ini. Namun di sini perlu diagnosa banding. Ini ranah dokter, tapi saya sedikit bercerita aja ya. Jadi perlu juga ya apakah cek CKMB, cek troponin I atau troponin T ya, apakah mutlak itu serangan jantung? Enggak selalu ya. Kalau pasiennya itu merupakan pasien luka bakar ya, nilai CKMB-nya juga akan meningkat, tapi belum tentu jantungnya kena gitu ya. Kemudian
Kalau pasiennya itu dia mengalami suatu keadaan dyspnea atau apnea, gagal nafas gitu, juga bisa CKMB-nya juga naik ya, troponin I-nya juga bakal naik ya, seperti itu. Kemudian pasien dengan insufisiensi ginjal, ada masalah di ginjalnya atau terjadi emboli pada paru ya, gitu. Ya, oke. Nah, itu tadi adalah nyeri dada yang kardiak ya, chest pain, nyeri dada yang chest pain chest pain yang kardiak. Ada lagi nyeri dada yang non kardiak. Ini seringkali dialami oleh banyakkan pasien yang datang ke UGD. Karena kalau berbicara tentang nyeri dada, itu orang akan nervous, orang akan takut. Pikirannya sudah macam-macam, pikirannya sudah ke jantung, dan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar ya. Padahal sebetulnya ada nyeri dada yang dia itu berasal dari non kardiak. Contohnya adalah nyeri pleuritik ya, nyeri tajam yang berhubungan dengan respirasi atau batuk. Misalkan pada pasien-pasien dengan batuk rejan ataupun batuk TB paru ataukah bronkitis kronis atau pasien PPOK ya. Nah, itu mereka pastilah akan merasakan nyeri dada yang tajam ya, itu karena ada gangguan di parunya, nyeri pleuritik pleura namanya ya. Nah, itu. Jadi harus dipastikan dengan EKG dan juga enzim itu tadi. Yang kedua adalah nyeri abdomen tengah atau bawah. Nah, ini biasanya nyeri itu dirasakan di tengah-tengah dada, jadi terasa alurnya ya. Itu nyeri abdomen tengah ini atau bawah ini sering dialami oleh penderita asam lambung ya, penderita dengan gangguan saluran cerna, penderita dispepsia, yang seringkali adalah penderita GERD ya. GERD meskipun masalahnya ada di lambung tapi juga di katup dan akan menyebabkan nyeri dada yang hampir mirip seperti gejala angina. Tapi ada bedanya. Di sini ketika itu dirasakan oleh pasien, pasien akan sangat nervous sekali, mereka akan sangat cemas dan mereka pasti akan lari ke UGD ya. Mereka akan lari ke UGD ataupun IGD. Mana yang lebih besar UGD pada IGD daripada IGD? IGD lebih besar daripada UGD. UGD unit, kalau IGD instalasi fasilitasnya jauh lebih lengkap ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian juga nyeri dada non kardiak ini adalah nyeri dada yang dapat ditunjuk dengan satu jari. Ketika ditanyakan ke pasien sakitnya di mana sih gitu kan. Nah, dia bisa tunjukin itu sakitnya, itu berarti non kardiak ya. Kemudian nyeri dada yang diakibatkan oleh gerakan tubuh ya, yang tidak terkontrol dengan baik ya, lama ketindihan atau tidurnya itu mengkurap dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sehingga dadanya itu sakit ya. Nah, kemudian nyeri dada dengan durasi hanya beberapa detik atau kurang dari yang tadi ya, 20 menit, itu belum dikategorikan nyeri dada kardiak ya. Kemudian nyeri dada yang menjalar ke ekstremitas bawah, mungkin ada masalah di organ-organ di bawah jantung ya, tapi dia mungkin masuk ke dekat-dekat dengan rongga dada ya. Itu. Sudah, baik. Nah, kita lihat etiologi ya. Nah, etiologi untuk sindrom koroner akut ini biasa terjadi pada pria yang berusia 45 tahun ke atas dan 55 tahun ke atas untuk wanita. Nah, kenapa onsetnya pada wanita itu lebih batasan usianya lebih tinggi ya? Karena secara teori, sekali lagi secara teori tentu itu tidak bisa dijadikan patokan utama karena banyak faktor etiologi lainnya. Pada wanita ini selama dia masih selama dia belum menopause, wanita masih cukup kadar hormon estrogennya. Nah, kita tahu bahwa hormon estrogen itu dia bersifat kardioprotektif.
bersifat kardioprotektif, jadi, secara teori masih terlindungi ya. Sementara pada pria ya kadar, tentu kita semua tahu bahwa, hormon estrogen itu, ada nggak pada pria, ada tapi sedikit ya jumlahnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian orang-orang yang mempunyai berat badan berlebih atau obes ini terkorelasi nanti dengan profil, lemak atau profil, lipidnya. Tapi, belum tentu juga bahwa orang yang kurus itu, tidak mudah, terkena SKA, tidak mengalami hiperlipidemia ya atau dislipidemia ya, enggak, berarti seperti itu ya, enggak obes berarti aman, enggak juga ya, tergantung kadar, lemak darahnya ya. Tapi kalau berbicara tentang obes ini kadang-kadang, apa namanya, agak-agak sensitif ya, apalagi kalau misalkan saya, ngajar gitu, saya sebagai dosen di kelas dulu ya, berbicara masalah obes, kadang-kadang di kelas ada, mahasiswa yang overweight atau dia memang obes gitu ya, takut nanti menjadi suatu isu yang, terkait dengan body shaming ya, kalau berbicara ke sana, nanti khawatirnya Bu Vivi kalau memberikan kuliah tuh suka bilang obes-obes, misalkan seperti itu, nanti dilarikan ke body shaming. Tapi sebetulnya enggak ya, sebetulnya di sini, kalau dalam konteks ilmiah, dalam kuliah itu, kita itu lebih mengarah ke, bagaimana faktor kesehatannya ya, jangan obes, jangan overweight ya, gitu. Bisa nggak, apa namanya, diupayakan untuk mencapai berat badan ideal? Bisa ya, banyak ya, contoh ya Irfan Gunawan itu berapa beratnya, Nazar itu ya, kemudian Deddy Corbuzier itu yang cowok ya, asal kita itu, benar-benar ya, benar-benar, apa, effort benar-benar serius ya dalam, mengendalikan berat badan yang ideal ya. Apalagi orang-orang yang jarang melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Tapi jangan salah, orang yang over dalam berolahraga pun bisa terkena angina pectoris, ya, bisa terkena SKA. Sering kita jumpai, sering kita baca ya, kita dengar bahwa, dia, mengalami serangan jantung, setelah, fitness di malam hari. Iya, fitness di malam hari nggak ada salahnya, tapi, tentu untuk durasi dan, apa namanya ini, volumenya itu kan terbatas, jangan dipaksakan. Kalau sudah capek ya jangan dipaksakan, nanti terjadi iskemia ya, gitu. Itu tadi kebiasaan lain yang jelek seperti merokok dan yang tidak kalah penting adalah, orang-orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau stroke. Jadi begini, ini adalah, etiologi yang tidak, bisa dimodifikasi ya. Jadi kalau dalam riwayat keluarga kita itu ya ada yang, punya penyakit kardiovaskuler, ada yang pernah serangan jantung ataupun stroke, ya, kita harus waspada, tapi bukan berarti kita terlalu takut dalam menghadapi atau menjalani hidup ini, ya. Ya sudah, itu berarti, sudah dinamakan suatu, takdir yang, sudah takdir ya, takdir gitu. Takdir katanya ada yang bisa diubah, ada yang bisa diupayakan, ada yang nggak bisa diubah, ada yang bisa diupayakan ya. Jadi ya kalau sudah seperti itu ya kita bersyukur aja sama Allah, kita harus hati-hati. Berarti kalau ada riwayat keluarga seperti itu, diperhatikan semua pola, pola makan, ya olahraga, pola hidup itu diperhatikan ya. Oke, kemudian yang punya penyakit hipertensi, diabetes, atau, orang-orang yang, banyak makanan berlemak ya. Oke, itu etiologi lain, sudah ada plak sebelumnya, trombus ya, dan segala macam ini ya, bisa Anda baca sendiri. Dan tidak kalah penting juga adalah terjadinya inflamasi, radang atau infeksi ya, karena terkait dengan kalau SKA itu kaitannya adalah terjadinya penyempitan ataupun penyumbatan total, oklusi total pada arteri koronaria, ya, arteri koronaria. Nah, di situ bisa terjadi radang ya, kalau terjadi radang, kenapa bisa terjadi radang? Kalau terjadi radang nanti, mmm
apa tuh namanya, endotel atau dinding pembuluh darah kita itu dia tuh mudah rapuh ya, sehingga dia mudah terjadi radang di situ. Jadi ada, apa, mediator-mediator proinflamasi akan ke situ. Nah, itu akan mudah sekali terbentuk plak ateroma, mudah sekali terjadi agregasi-agregasi platelet ya. Nah, kita lihat, patofisiologinya ya ini tadi yang saya ceritakan ya, sebagian besar SKA dalam manifestasi akut dari plak ateroma, pembuluh darah koroner, arteri koroneria yang, kita tahu bahwa, arteri koroner ini adalah salah satu pembuluh darah besar ya, yang terdapat di jantung ya, dia, terdapat di jantung dan, dia fungsinya apa? Untuk membawa, darah bersih yang kaya akan oksigen. Nah, kalau ini tersumbat kan bisa tidak terpenuhi ya kebutuhan oksigen dari dan nutrisi dari miokard. Nah ini, bisa koyak atau pecah ya, bisa koyak atau pecah. Kenapa pecah, kenapa koyak? Karena mungkin pembuluh darahnya itu rapuh ya, tidak elastis ya, karena mungkin, banyak terpapar radikal bebas ya, karena merokok itu tadi bisa juga kan. Nah, itu makanya harus dijaga supaya elastis ya, dengan apa, dengan, mengkonsumsi makanan yang, kaya akan antioksidan ya, seperti itu. Nah, pecah akibat perubahan komposisi plak dan terjadi penipisan dari tudung fibrosa yang menutupi plak tersebut. Nah, di sini juga, nanti kita lihat gambarnya saja ya, kita lihat gambarnya. Ini kita lihat gambar dulu ya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat gambar ya, pembuluh darah kita itu yang bagus itu pembuluh darahnya adalah yang normal seperti ini, memang betul-betul bersih. Tapi seiring dengan bertambahnya usia ya, mungkin kalau kita cek ya, jarang ada yang semuanya bersih total seperti ini ya, ini mungkin bayi ya. Nah, kemudian, ada fatty streak di sini, ada, tipis-tipis ya, ada, endapan lemak tipis-tipis di sini. Tetapi ini, endapan lemak ini masih bisa dikikis ya, masih bisa dikikis. Ya mungkin dengan konsumsi makanan yang bisa meningkatkan HDL ya, meningkat seperti misalkan sekarang sering kita dengar ada orang yang rutin konsumsi bawang putih ya, bawang putih atau anggur. Anggur ini bisa ya, anggur ini juga bisa mengikis ini, tapi secara rutin ya, digunakan secara rutin. Nah, kemudian, terjadi fibros plak, ini sudah agak besar, ini sudah banyak ya macam-macam ini, sudah adhesif banget ini dia, dan ada kalsium, ada segala macam mediator inflamasi segala macam, platelet, agregasi platelet ya. Nah, pada akhirnya, akan membentuk, semakin lama semakin menebal karena, ini daya kohesi dan adhesinya ya, kohesi dan jadi sesama molekul platelet terjadi agregasi, kohesi dan dia menempel di endotel itu dengan, daya tempel yang sangat kuat. Jadi, apa, daya adhesinya itu dia, sangat kuat ya. Jadi terbentuk aterosklerotik plak ya. Dan di sini itu pada gambaran ini sudah, bisa mengalami iskemia. Nah, iskemia ini angina dia angina. Jangan sampai nanti ya terjadi trombus, penyumbatan total, penyumbatan total. Ini sulit sekali ya. Kalau masih kecil bisa kita kikis, makanya ini jangan sampai terbentuk seperti ini, dikikis, dikikis, dikikis dengan makanan, dengan minuman, yang, apa ya, yang bisa menetralisir, kadar kolesterol dan segala macam. Ini sudah terbentuk oklusi, oklusi total ini adalah STEMI ya, terjadi ST elevasi, oklusi total. Kalau di sini mungkin masih angina atau tidak stabil karena, terjadi penyempitan, belum penyumbatan ya. Oke. Nah, ini adalah, nyeri dada beda tadi ya, jadi pada, kasus, chest pain, yang kardiak itu di sisi kiri, kita tahu ya di sisi kiri, dia dari, nyeri dada sebelah kiri dominannya, kemudian menjalar ke lengan kiri atas sampai ke ujung jari, di, tangan kiri, kemudian juga ke pundak, ke bahu dan, daerah rahang itu ya, rahang sebelah kiri ya. Tapi, kalau sudah berat, maka terasa ya spreading pain, jadi dia bisa menyebar ke kedua sisi ya, tapi utama di kiri, karena jantung kita ada di kiri. Oke. Nah, itu ketidaknyamanan bisa ya ini sudah tadi, gejala lain yang mungkin, terjadi adalah
pasti dia akan merasakan mual ya, muntah, kemudian dia foresis, keluar keringat dingin. Salah satu cara membedakan dengan yang nyeri dada yang non kardiak adalah pada non kardiak itu tidak dia foresis, tidak keluar keringat dingin yang sebesar biji jagung itu enggak ya. Jadi sesak nafas di yang non kardiak juga sesak nafas sama, dia sesak nafas, mual muntah sama. Utamanya ini yang GERD yang dispepsia itu dia akan mual muntah juga, sesak nafas juga, tapi nggak diaforesis gitu ya. Oke, pasien dengan SKA dapat mengalami gagal jantung, dekom akut ataupun aritmia, denyutnya tidak teratur ya. Oke itu, nah ini adalah algoritma evaluasi dan tata laksana SKA yang saya ambil dari buku pedoman tata laksana SKA yang dikeluarkan oleh Perki. Nanti Anda bisa membukanya. Ini ada, ini saya kutip ya, nanti di bukunya kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut itu ada ya. Jadi ini persangkaan SKA. Nah kalau dia udah dipastikan definitif SKA dengan elevasi segmen ST, itu terapi yang paling bagus adalah bukan terapi yang paling bagus ya, tapi goal terapinya adalah dengan terapi reperfusi. Reperfusi itu mengembalikan aliran darah sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi otot jantung itu terpenuhi yang tadi sudah tersumbat ya. Nah, reperfusi dengan apa? Dengan PCI ya, percutaneous coronary intervention ya. Jadi dengan operasi PCI ataupun dengan CABG. Nanti di slide ini ada CABG. CABG itu adalah coronary artery bypass, yang G-nya itu graft ya. Itu adalah operasi bypass. Yang operasi bypass itu ranahnya dokter, bukan ranahnya kita. Kita bermain di mana? Nanti kita bermain di obat ya. Nah, kita bermainnya di obat. Nah, kita lihat ya, untuk pengobatan SKA ini seperti yang di awal saya sampaikan, karena dia merupakan suatu kondisi gawat darurat medis, maka tujuan jangka pendeknya adalah mencegah terjadinya nekrosis lebih lanjut, nekrosis sel-sel miokardium dan mengupayakan terjadinya reperfusi, yaitu tadi yang saya sampaikan. Jangan sampai terjadi nekrosis ya. Ini cepat-cepat dilakukan tindakan ya. Kemudian mencegah akibat fatal ya, nggak tertolong lagi dan komplikasi lainnya. Kemudian mencegah terjadinya sumbatan total dari arteri koroner ya. Nanti ada sumbatan di tempat lain. Jadi reoklusi. Jadi kalau ada orang yang pasang ring ataupun stent ya, itu kan kadang ini sumbatannya tuh ada di berapa titik sampai pasang ring itu bisa 4, bisa 5 gitu ya. Itu berarti sudah terjadi tidak di satu titik. Jadi reoklusi arteri koroner gitu ya. Kemudian meredakan ketidaknyamanan ini nanti ada obatnya dan tujuan jangka panjang adalah untuk mengontrol komplikasi dan faktor resiko serta meningkatkan kualitas hidup. Kemudian jangan sampai ya terjadi serangan jantung berulang. Oke, early hospital care dari penata laksanaan SKA ini adalah medication for ACS-nya adalah obat-obat yang digunakan untuk penata laksanaan acute coronary syndrome ya. Ada agen fibrinolitik ya seperti yang dari golongan RTPA, rekombinan tisu plasminogen activator seperti alteplase, retoplase dan segala macam. Kemudian juga ada agen streptokinase dan urokinase. Nah, obat-obat ini akan tersedia di UGD. Ini pasti tersedia ya, apakah UGD itu atau IGD itu dia punya yang mana? Dia punya pasti ada nih agen-agen yang fibrinolitik ini. Kemudian ada antitrombus, yaitu antitrombotic agent ini dibagi dua ya, ada yang antiplatelet seperti aspirin ya, antiplatelet ini untuk mencegah terbentuknya platelet baru untuk meminimalisir terjadinya oklusi yang baru ya. Kemudian selain aspirin ada lagi yang antiplatelet yang berasal dari
Eee, bloker, reseptor P2Y12 ya, ada yang reversibel seperti, ticagrelor, kemudian yang irreversibel seperti yang, lazim digunakan ada clopidogrel, ticlopidin, dan prasugrel. Itu sering ini ada di rumah sakit, tapi kalau yang, antagonis reversibel ini mungkin tidak semua rumah sakit itu ada. Nah, kemudian ada yang, dengan mekanisme, lainnya ya. Kemudian antikoagulan ini mencegah terjadinya pembekuan darah ya, heparin dan atau turunannya low molecular weight heparin ya, enoxaparin ya. Ini dia, kemudian ada anti iskemia agent, oksigen, morfin. Ini, anti iskemik ya untuk memperlebar. Jadi anti iskemik ini dia seperti nitrat organik ataupun beta bloker nitrat organik merupakan agen vasodilator ya. Kemudian di other ini tergantung nanti penyakit-penyakit, penyerta yang dijumpai pada, pemeriksaan, vital sign ataupun pada pemeriksaan laboratorium dari pasien yang bersangkutan. Kalau pasien itu dia, mempunyai tekanan darah tinggi ya dikasih obat antihipertensi dari golongan ACI dan ARB. Jika pasien itu, profil lipid, darahnya itu jelek, maka dikasihlah obat-obat, untuk dislipidemia seperti statin dan juga golongan fibrat, oke. Kemudian ini, kalau di penata laksanaan yang menurut standar yang di Perki itu dia sampai MONA ya, tidak C ini, tapi, yang terupdate adalah Initial General Treatment itu dengan MONAK ya. MONAK itu apa? Morfin ya, morfin ini untuk ya kita semua tahu bahwa nyeri dada akibat SKA ini adalah nyeri yang, tingkat tinggi ya, yang, paling tinggi yang tidak tertahankan. Maka, pasien akan, diberikan morfin ya, kemudian oksigen untuk, supaya tidak nafasnya, tidak terfungsi fungsi paru terjaga, kemudian diberikan agen-agen vasodilator apakah nitrogliserin sublingual atau spray nitrogliserin ya, bisa lewat infus ya. Bisa juga lewat infus. Kemudian aspirin ini adalah agen antiplatelet yang durasi aspirin yang dosis dari aspirin ini ada di kisaran 160 sampai 325 miligram untuk, indikasi sebagai antiplatelet agent, bisa dalam bentuk chewable ataupun swallow dan, di standar, lain ya, di standar lain dia bisa ORN ya, ORN atau dengan clopidogrel. Nah, clopidogrel ini juga merupakan suatu, antiplatelet ya, dia merupakan suatu antiplatelet ya. Oke. Nah, ini sama aja current medical management stabil angina and STEMI, ini sama aja ya. Jadi, kalau Anda lihat nih obat-obatnya kenapa ada beta blocker di sini, beta blocker diperlukan pada kondisi di mana, itu untuk mengurangi cardiac output dari, cardiac output, jadi tidak untuk mengurangi beban ya, beban, ventricle itu dalam memompa karena posisi, otot jantungnya belum kuat tadi ya. Jadi, ini beta blokernya nggak semua juga. Jadi ada nanti yang beta blocker apa yang digunakan untuk, penata laksanaan di, SKA ini. Oke, saya kira sama ini ada, PCI atau CABG ini adalah, ranahnya dokter untuk operasi ya, bypass kah ataupun pemasangan cincin ataupun stent. Oke. Ini sama, ini adalah keterangan obat yang digunakan, itu berapa gitu ya. Ini saya kira sama, ini adalah keterangan dari tabel yang saya sampaikan itu tadi, Anda bisa baca. Nah, ini adalah evaluasi, kalau evaluasi ini tentu bukan ranah kita lagi, untuk sekedar kita ketahui, evaluasi mungkin dokter dan perawat, di ICU. Oke, nah, pasien STEMI ya, untuk terapi non farmakologi pasien STEMI ini, ya reperfusi adalah, pilihan utama, tapi kondisi di mana reperfusi di suatu, rumah sakit tidak memungkinkan untuk dilakukan segera, pilihannya adalah agen fibrinolitik ya, pilihannya adalah agen fibrinolitik. Oke, saya kira itu, ini dia ya, PCI capable facility, tidak, tersedianya PCI di fasilitas kesehatan, diberikanlah agen fibrinolisis, minimal 30 menit ya, maksimal 30 menit sejak pasien datang ke UGD.
Nah, ini yang ranah kita di mana? Ranah kita adalah di obat ini ya, antiplatelet. Nah, ini nanti secara tentu saya tidak bisa berikan detail di sini kapan clopidogrel, kapan yang lain-lain ini itu bacaan lebih lanjut nanti ya, dan juga ada kasus. Nah, saya kira ini nanti adalah sangat diperlukan bagi Anda yang bekerja di rumah sakit ini sepertinya. Oke ya. Oke, itu dia. Ini saya katakan tadi tidak bisa PCI, kasih fibrinolitik, tetapi kontraindikasinya adalah nanti untuk pasien-pasien yang sudah mengalami perdarahan sebelumnya ya, perdarahan otak ataupun perdarahan yang aktif, tapi tidak termasuk menstruasi ya, tidak termasuk menstruasi, itu beda jalur. Oke. Ini bisa Anda baca, ini adalah karakteristik dari masing-masing obat yang digunakan. Ada juga dari agen tadi sudah P2Y2, Clopi, Prasugrel, dan Tica. Oke, ini bisa Anda baca sendiri. Nah, ada juga yang dari glikoprotein inhibitor reseptor 2B 2A ya. Nah, ini jalurnya jalur agregasi platelet ini. Pokoknya jalurnya yang ini agregasi platelet, ada macam-macam juga obatnya. Dan ini saya kira cukup mahal harganya ya. Oke, antikoagulan macam-macam itu ya, antikoagulan kan turunan-turunan heparin yang bekerja mirip dengan heparin ya. Banyak jenisnya namanya. Oke, terus apa lagi ya? Pasien pulang itu juga diberi obat. Misalkan pasien itu bisa tertangani, tertata laksana dengan baik. Pasien yang sudah pernah mengalami sindrom koroner akut ya, termasuk juga angina. Pasien yang sudah terdiagnosa angina, penyempitan ya, penyempitan itu mereka rutin bawa obat kemana-mana, harus rutin minum obat ya. Dan Anda sudah pernah dapat ya interaksi farmakokinetik terutama di fase metabolisme ya, di fase metabolisme, dan juga kalau Anda paham tentang konsep clearance, bahwasanya obat-obat di SKA ini, obat-obat vasodilator agent seperti nitrogliserin dan obat-obat lainnya itu ada harus hati-hati ya dengan aktivitas atau makanan minuman yang dapat meningkatkan laju alir darah ke hepar, liver blood flow, karena dia di metabolisme di hati. Antara satu materi dengan materi lain kalau bisa nanti dia terkorelasi. Jadi kita sebagai apoteker kita bisa sarankan bahwasanya ketika Anda menggunakan vasodilator agent seperti nitrogliserin, ISDN ya, nah itu aktivitasnya dijaga, tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan laju alir darah, dan juga makanan serta minuman. Oke ya. Nah, itu dari saya untuk yang materi sindrom koroner akut. Saya akan share yang ini ya, yang buku tata laksana nih. Nah, ini dia adalah kita ambilnya dari mana ya? Bentar. Jadi gini ya, kalau ada suatu penyakit ya, bagaimana penata laksanaannya? Yang saya lihat ini boleh nggak kita ngambil guideline dari luar? Boleh-boleh aja, tapi sebaiknya kita juga harus membuka guideline yang sudah dibuat oleh perhimpunan dokter spesialis yang ada di Indonesia. Kalau kardio ya dibuka ini, yang apa misalkan, kata kuncinya adalah Anda mau mencari SKA, sindrom koroner akut, ya pedoman tata laksana, ketik aja pedoman tata laksana apa, pedoman tata laksana hipertensi, pedoman tata laksana PPOK, itu sudah digodok semua oleh dokter-dokter spesialis ya, apalagi spesialis kardio ya, ini rumit ini ya, enggak. Nah, orang-orangnya tentu ya kita semua tahulah sangat berkompeten ya. Ini adalah edisi keempat yang terbaru 2018 ya. Biasanya kalau kita lihat di sini 4 tahun sekali ya, harusnya di 2022 ini ada lagi, tapi belum ya, belum di-launching. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa pedoman tata laksana sindrom koroner akut ini merupakan adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan terbaru dari tata laksana sindrom koroner akut, baik
di negara Eropa maupun di Amerika yang saat ini ditekankan pada penanganan yang lebih agresif dan cepat. Jadi, acuannya kemana? Acuan dari Perki ini kompilasi, sekali lagi saya katakan kompilasi. Jadi kadang, kita jangan mempersulit diri kita sendiri ya, misalkan pada saat kita, menganalisa suatu kasus, kita bingung sendiri, ini guideline mana yang mau digunakan, dibukalah seluruh guideline yang ada, misalkan hipertensi, dibukalah ini guideline yang dari Europe, dibuka guideline yang dari American Heart Association, semuanya dibuka ya. Nah, satu aja pertanyaan simpelnya, apakah itu digunakan di Indonesia? Kalau jawabannya iya, apakah dia digunakan mutlak mengacu ke satu guideline atau kompilasi? Nah, kalau dia kompilasi ya, kenapa kita harus buka sana, buka sini, buka sana? Ya udah kita buka aja yang sudah dibuat oleh dokter-dokter spesialis yang ada di negara kita. Toh itu yang akan menjadi acuannya. Betulnya mudah ya, mudah. Di sini lengkap semua. Nah, ini lengkap patofisiologinya, apa ya. Saya bisa aja memberikan ini, udah Anda baca guideline gitu ya, Anda baca sendiri, nggak usah saya kuliah. Itu mungkin kalau Anda baca berulang-ulang 3 kali, 4 kali, mungkin Anda, lebih ini ya, lebih pinter ya daripada saya, lebih banyak yang Anda dapat, lebih banyak yang bisa Anda katakan dibandingkan, saya ya. Tapi saya tetap memberikan, kuliah ini, itu adalah untuk pengantar saja, untuk mengantar aja untuk Anda bisa baca ke guideline yang ada, ini dia lengkap semua ya. Nah, itu kita nggak perlu repot-repot lagi. Baik, sebelum saya masuk ke dislipidemia, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Saya minum sebentar ya. Coba coba siapkan pertanyaan kita sampai jam berapa ini? Tadi di 10.30, berarti di 12.10 ya, masih lama. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, nggak usah malu-malu, kita belajar juga ya, apapun pertanyaan Anda, itu coba nanti kita bahas bersama-sama di sini. Saya minum dulu. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan ya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya biar Anda tidak jenuh ya, karena memang materi SKA ini dan dislipidemia juga materinya banyak banget ya. Bu, bagaimana cara menghafalkannya itu semuanya ya. Ambil aja poin-poin pentingnya ya. Nanti kita kalau ujian itu mungkin ada kasus lab C ya, mungkin nggak terlalu detail juga Anda yang menghafalkan. Tapi kalau Anda pengen detail, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan. Semangat ya. Di kelas sebelumnya, di 2 kelas sebelumnya, ada loh yang ingin bertanya. Cara antusias. Oke. Halo, nggak ada nih. Waktu kita masih lumayan tersisa banyak ya.
Nggak apa-apa, nanya aja, nggak usah malu. Coba saya minta komentar aja dulu. Dari Dita, coba Dita. Atau Putri Ambar Ayu boleh, Dita boleh. Halo. Nggak stay tune ini tempatnya. Putri Ambar Ayu mana ya? Iya, Bu. Ya, Putri. Bagaimana komentar Anda kuliah SKA ini? Tanggapannya gimana? Mana? Bisa dipahami atau agak rumit untuk dipahami? Saya ingin feedback dulu ya. Halo Putri. Iya, Bu. Bagaimana menurut Putri untuk materinya hari ini? Agak rumit dipahami, Bu. Agak rumit dipahami. Kok semakin lama semakin berkurang ini? Jadi 49, 48. Kemana ini? Pada kemana? Apakah ada kuliah lain? Apakah ada praktikum? Semakin berkurang. Ya. Agak rumit dipahami. Ya, perlu dipelajari atau dibaca berulang ya. Ada pertanyaan enggak yang terkait dengan serangan jantung ini? Ya. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Jadi saya cerita dikit ya. Tentang, ini cerita sebelum kita masuk materi selanjutnya ya. Saya tutuplah ini dulu. Jadi saya cerita itu, saya jadi ingat beberapa, udah lama sekali, tahun silam pada saat saya KKN itu, saya punya temen ya, temen saya itu badannya besar, bagus badannya itu, body goal banget ya, cowok, tinggi dan berat badannya itu ideal, dan dia rajin berolahraga ya, orangnya good looking ya, pokoknya ngejagain banget tuh badannya. Tiba-tiba di suatu hari itu kita lagi santai ya, lagi ngobrol santai, membicarakan program, ya ngobrol ringan aja gitu, tiba-tiba si teman saya ini dia pegang dadanya gitu. Dia pegang dadanya, dia pegang yang di sebelah kiri. Nah, setelah itu dia terus bilang dia pusing, kemudian mual-mual, dia dan muntah juga dan keluar keringat dingin ya. Kemudian jantungnya berdebar-debar sakit. Nah, pas di lokasi KKN, ceritanya nih, di desa kan, jauh lah ya, fasilitas kesehatan pasti jauh. Kemudian waktu itu saya mahasiswa farmasi di akhir semester 6, biasanya setelah semester 6 kan kita KKN tuh ya. Saya udah dapat pelajaran angina pectoris, kemudian ada teman saya juga dari mahasiswa prodi kedokteran, itu dia juga bilang, "Oh kayaknya nih seperti angina ya," gitu. "Iya," aku bilang juga, "ini angina," gitu. "Coba kita tanyain deh, dia bawa ini nggak, bawa obat?" Dan tanyain pelan-pelan kan sama dia. Dia bawa yang sublingual, SDN sublingual gitu, bawa, ditolong, "Iya ada di tas," kita bongkar tasnya gitu kan, "ada di tas." Nah kita taruh di bawah lidah. Nah dia konsumsi di bawah lidah, ya alhamdulillah mereda. Jadi berarti dia yang unstabil angina. Usianya ya usia orang KKN, usia mahasiswa semester 6 pada umumnya, berapa itu? 21, 22 lah. Nah, ya gitu, 21, 22 ketika itu ya. Nah itu, mungkin dia terlalu capek barangkali, kemudian juga kebetulan kami ber-KKN di daerah dataran tinggi, jadi dingin. Itu ya. Gitu. Yang oh iya, satu lagi perlu kontrol juga ya. Kalau usia kita sudah di atas 20 tahun, kita medical check up 5 tahun sekali lah, paling enggak.
Itu. Nah, kemudian saya pengen cerita lain tentang chest pain non-kardiak nih. Kalau chest pain yang non-kardiak ini, saya sendiri nih yang alami nih. Jadi di tahun 2013 itu saya terkena GERD ya, GERD itu, eee, sama itu dengan seperti serangan jantung. Nah, karena saya itu adalah dosen farmakologi farmakoterapi, saya memberikan kuliah angina pectoris ini, saya memberikan kuliah SKA ini ya, pikiran saya tuh yang udah kemana-mana, aduh jangan-jangan, saya nih bermasalah ini dengan jantungnya gitu. Aduh sakit banget nyeri dada saya itu, kenapa ya, sesak nafas saya gitu, deg-degan, berdebar-debar gitu. Saya nggak kepikiran GERD waktu itu, karena orang GERD kan belum tentu lambungnya itu, sakit ya, belum tentu terjadinya luka pada lambung, karena GERD itu kan asam lambung yang naik ya, meskipun mukosanya masih bagus, karena katup itu ya. Jadilah saya itu sering bolak-balik UGD. Hanya untuk apa? Hanya untuk cek EKG untuk memastikan bahwa tidak terjadi ST elevasi. Itu kerjaan saya di tahun 2013 itu beberapa kali ke UGD. Nanti gitu lagi kan, kalau orang GERD ini kan dia ada anxiety disorder ya, jadi dia cemas, dia nervous gitu ya, itu saya alami. Tapi sekarang alhamdulillah udah recovery, udah bisa saya tata laksana dengan baik ya, psikis saya itu. Nah, eee, berkali-kali cek, nggak ada apa-apa, EKG normal, nggak ada masalah, ya heart rate pun kalau meningkat di atas 90 itu karena, apa namanya, reflux asam gitu kan. Jadi itu, jadi ya jangan terlalu khawatir. Nah sekarang, udah bisa mengendalikan, psikis saya, jadi nggak bolak-balik lagi ke UGD. Oke, ini ada pertanyaan kita lihat dari Rizka Aprilianti. Izin bertanya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, jika plak dalam pembuluh darah yang timbul masih sedikit, masih bisa dikikis dengan lemak baik. Jika sudah terjadi plak yang berlebihan, maka harus dipasang ring. Apakah plak ini masih bisa dikikis dan sembuh? Serta apakah ring tersebut dapat dilepas atau harus digunakan seumur hidup? Ya, ya ini sejauh yang saya tahu karena saya bukan dokter kardio ya, Rizka. Ini maaf, ini sebetulnya bukan kompetensi saya untuk menjawab terkait masalah ring, ya. Tapi ini sekedar yang saya ketahui ya. Untuk memastikan apakah plak itu masih ada ya, itu tentu dengan pemeriksaan angiografi, diteropong pembuluh darahnya itu ya pakai kamera kecil yang kalau saya tidak salah, sekali lagi saya katakan saya bukan dokter, kalau keliru mohon dimaklumi aja, karena kita adalah apoteker ya. Nah, jadi dari apa ini, ada pembuluh darah yang ada di paha ini, dimasukkan kamera di situ, nah dia akan tampak itu ya, di layar itu bagian-bagian mana. Kenapa dokter bisa mengatakan bahwa ada oklusi, ada penyumbatan, ada penyempitan di beberapa titik, itu ada kameranya. Seperti kalau, di apa ini namanya, di saluran cerna kan endoskopi ya, endoskopi dengan endoskopi. Nah, di pembuluh darah bisa diteropong, dilihat, oh di sini gitu ya. Nah, sedikit itu masih bisa dikikis, tapi lihat dulu ya, apakah dia sudah mengeras. Kalau misalkan sudah dia panggil kalsium, misalkan ada gini ceritanya. Pembuluh darah kita nih ya, misalkan dia udah rapuh, kemudian dia, rapuh tuh robek dikit, terkikis dikit, tapi belum pecah ya. Nah itu akan mengendaplah di situ platelet-platelet. Ada kolesterol juga selain platelet darah misalkan. Apalagi kalau darahnya itu banyak kolesterol, lemaknya banyak TG gitu ya. Nah itu akan terjadi agregasi dari platelet ya. Terbentuklah, trombus. Trombus itu kan ada persentasenya juga ya. Nah, itu kalau dia sudah panggil yang namanya kalsium, ya, maka itu kalsium itu ibarat apa? Semen, ya. Udah perpaduan platelet, kolesterol, TG, ada kalsium juga dan segala macam itu. Nah, itu sudah adukannya seperti semen yang keras sekali nempel di endotel. Nah, itu nanti akan datang lagi yang baru, kalau sudah seperti semen itu sulit. Untuk dikikis itu sulit sekali mengikisnya. Nah, itu sulit. Akan tetapi gini, kita kan medis ini ya, kita kan bicara medis, tapi
ini menurut testimoni orang-orang tertentu yang mungkin belum dibuktikan melalui suatu pemeriksaan angiografi. Jadi ada cerita ya, saya dulu punya tetangga ya, tetangga jauh lah, agak jauh gitu, dia mau pasang ring gitu kan, tapi karena terkendala biaya gitu kan, terkendala biaya dan kalau diurus BPJS juga, prosedurnya lama. Kemudian, tentu dari keluhan ya, dia suka sesak nafas, naik tangga susah gitu, nggak bisa kerja berat, nafasnya selalu sesak, dadanya selalu nyeri. Nah, itu dia kan sudah angina di situ ya, jadi diperiksa ke dokter, kata dokter pasang ring gitu ya, ada di 3 titik gitu. Karena sambil menunggu proses ini, ada yang menyarankan, "Coba makan bawang putih dirutinkan," katanya, "bawang putih yang tunggal dirutinkan, sehari 2 kali." Ya ditelan aja kalau makan bawang putih itu jangan dikunyah, dipotong 4, ditelan, diminum sama air. Terus dia lakukan itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan lebih enteng nafasnya, meskipun belum terlalu hilang, lebih enteng. Setelah berapa bulan, dia rutinkan terus, dicek lagi, ternyata, kata dokternya, nggak pasang ring, nggak apa-apa karena, sudah berkurang, tidak habis total ya. Jadi, oklusi atau penyumbatan itu ada persentase, kapan dipasang ring. Kalau misalkan kalau saya tidak salah ya, saya kalau tidak salah ingat itu mungkin kalau dia sudah 70%. Oklusinya itu pasang ring, 70% ya. Jadi itu kan diameter pembuluh itu ya, kalau dia sudah 70% nutup, dia harus diperlebar dengan pasang ring. Kalau agen vasodilator bisa nggak? Bisa, tapi agen vasodilator kan mainnya di pembuluh darah. Ya, dia tidak bisa main di trombos, seperti itu ya. Apakah plak itu masih bisa dikikis dan sembuh? Serta apakah itu menurut pengalaman, si bapak itu. Tetapi tentu dia tidak lakukan pemeriksaan angiografi, karena gini ya, kalau kita mau diagnosa yang teknologinya bagus kan mahal juga biaya dan tidak sembarangan juga bisa di-cover BPJS. Harus ada indikasi medis tertentu, baru bisa di-cover oleh BPJS. BPJS itu kan prosedurnya lama, diobati ini dulu, nanti datang sebulan lagi kontrol, nggak bisa misalkan sekarang datang, besok datang lagi, kecuali kalau keadaan gawat, darurat, emergensi, barulah bisa, gitu. Ya, jadi intinya apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi jangan dipikir bahwasanya usia saya kan masih muda. Enggak, karena yang namanya penyempitan-penyumbatan itu adalah tabungan kita selama ini. Tabungan apa? Tabungan makanan jelek yang masuk ke tubuh kita, yang kayak lemak, kayak trigliserida ya, TG gitu, dan lain-lain. Itu tabungan, sejak balita itu tabungan. Jangan dikira, wah saking sayangnya sama anak nih ya, kemudian apapun kemauan anak diturutin. Mau es krim berapa kali sehari, mau makanan pizza, hamburger, nanti ada lagi yang berlemak-lemak banyak, kue ulang tahun, dan segala macam lah yang berlemak-lemak itu dikasih makan anak. Padahal sebetulnya orang tuanya ya karena ketidaktahuan ya justru itu menabung apa? Menabung profil lipid yang jelek, menabung terjadinya endapan di pembuluh darah. Jadi meskipun anak itu masih kecil ya, tetap kita batasi makanan. Ini sudah terlalu banyak yang makan yang berlemak-lemak, jangan lagi banyakin arahkan ke buah, pola gizi seimbang. Gitu ya, sudah Rizka Aprilianti, sudah cukup, kita masuk ke materi berikutnya, boleh? Mana Rizka yang bertanya? Sudah jelas? Rizka? Oke, tidak ada respon balik ya. Oke, kita lanjut ya. Saya nanti akan bagikan juga ini semua, saya kasih materinya, apalagi dislip ya. Ya, dislipidemia. Baik, udah kelihatan ya PPT saya. Jadi dislipidemia, apa itu dislipidemia? Kita cepat aja ini. Kekacauan nih profil dari lipid darah ya, apakah kolesterol yang tinggi, LDL tinggi, trigliserida tinggi ya, atau
Justru LDL-nya yang rendah ya. LDL kan harus tinggi ya. Ini bisa 1 ataupun 2, 3 atau semua. Nah, itu jelek kalau udah semuanya kacau ya. Itu jelek. Resiko PJK, resiko serangan jantung itu sangat tinggi. Resiko stroke sangat tinggi. Ya, zaman sekarang banyak sekali orang yang care dengan tentu disertai dengan apa namanya tuh edukasi ya, yang care dengan berat badan dan juga intake makanan. Oke. Nah, LDL dan HDL ini juga dipengaruhi oleh usia ya. Usia, genetik faktor pastilah itu ada karena segala sesuatu yang terkait dengan proses pembentukan, proses metabolisme dari lipid ya itu ada faktor genetiknya. Kemudian jenis kelamin ya tadi sudah, diet, activity itu adalah yang bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah genetik ya. Nggak bisa dimodifikasi. Yang lain-lain itu bisa dimodif ya. Ini Anda sudah dapatkan mungkin di mata kuliah lain ya. Saya kira sudah paham itu apa lipoprotein. Bahkan SMA sudah ada materi ini juga. Sebentar ya, Dek. Ya. Ya, sebentar. Ya, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Baik ya, ini sudah tahu ya, yang pembagian ada VLDL dan segala macam. Oke, kita tahu bahwa LDL itu ini sekilas saja tidak saya bacakan semuanya, bosan nanti Anda ya, Anda sudah tahu juga. LDL itu mengangkut 70% kolesterol. Jadi dia nanti akan kalau jumlahnya melebihi akan berisiko terbentuknya platelet dan membentuk plak ateroma yang merupakan awal dari proses aterosklerosis ya. Jadi sebetulnya kan kolesterol itu kan ada gunanya ya, pastilah ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Kolesterol buat apa? Ya berfungsi itu untuk mengantarkan sinyal, untuk membentuk mielin pada saraf ya. Ya itulah ya. Kalau kurang kolesterol nanti kita lola ya, karena lambat penghantaran sinyal ke otak itu. Oke. Nah, HDL ini kita kenal sebagai apa ya? Kolesterol baik ya. Dia tugasnya nih nyapu. Nah, itu tadi pertanyaan siapa tadi itu temennya ya, si Aprilianti. Itu kalau ada plak itu apa ya baru endapan itu nanti bisa disapu dengan HDL. Tapi dengan catatan HDL-nya itu cukup tinggi kadarnya. Ya. Nah, HDL ini kan dia diproduksi di dalam hepar. Nah, oleh karenanya fungsi hepar itu harus baik dulu. Kalau fungsi heparnya jelek ya produksi HDL udah pasti akan terganggu ya. Untuk patofisiologi saya kira Anda bisa baca sendiri, ini bisa dipahami tinggi kadar penyakit jantung koroner segala macam seperti itu. Nah, untuk klasifikasi fenotipik menurut WHO ada standar Frederickson. Nah, si Frederickson ini dia menggunakan angka Romawi 1 sampai dengan 5 ya kategorinya. Kalau yang kita pakai istilah tadi dislipidemia itu adalah klasifikasi generik ya, dislipidemia dan segala macam itu. Kalau yang berdasarkan peningkatan lipoprotein, dislipidemia itu kilometer segala macam. Ini bisa Anda baca sendiri.
Nggak perlu juga dihafalkan terlalu detail ini, yang penting obatnya nanti, nggak usah ya dihafalkan yang terlalu detail-detail banget ini. Nah, kalau menurut yang, standar ini saya kira sama ya semuanya, kalau untuk kolesterol, ada istilah hiperkolesterolemia, kalau kadar kolesterolnya lebih dari 240 miligram per dl. Ada dislipidemia ini campuran, jelek-jelek ya, TG-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, atau hanya TG yang tinggi saja, itu hipertrigliseridemia. Nah, ini adalah, dislipidemia, primer karena kelainan genetik. Nggak usah dihafalkan jenis ini ya, nggak perlu juga untuk Anda hafalkan. Jadi kelainan genetik, ada orang yang katanya ya, "Saya itu jarang sekali atau bisa dikatakan nggak pernah saya konsumsi lemak tinggi, saya vegetarian," gitu. "Tapi kenapa saya bisa gemuk juga? Kenapa saya kadar kolesterolnya suka tinggi ya?" Berarti ada masalah di, sistem metabolisme lipidnya, ada masalah di situ secara genetiknya gitu kan. Karena ya ada orang yang kita lihat ya di TV kan juga banyak tuh yang wah yang obes tingkat 2 itu, katanya makannya nggak banyak yang berlemak ya. Logikanya aja begini nih, sapi itu makanannya hanya rumput, tetapi kenapa ya di badannya sapi itu banyak lemak juga, ya enggak? Ya kan? Kemudian harimau itu makanannya daging terus, nggak mau dia, kan omnivora. Dia omnivora, makanannya daging. Tapi ada nggak kita lihat itu harimau yang gemuk obesitas? Jarang kita temui, hampir dikatakan tidak ada. Itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sistem metabolisme tubuh. Pada masing-masing individu, ada yang beda gitu ya. Oke. Bisa diupayakan? Bisa dengan olahraga. Kalau nggak bisa gimana? Ya nanti dibawa ke dokter, dioperasi ya, kayak gitu. Oke, dislipidemia sekunder karena penyakit lain. Nah, ini optimalnya ya, interpretasi kadar lipid plasma. Kalau bisa dioptimal kita ya, dioptimal, kalaupun tidak tercapai yang mendekati optimal lah. Nah, kalau borderline ini harus hati-hati. Jadi kisarannya segini nih, ya. Yang LDL ini, kalau yang total di bawah 200, di bawah 200. Kemudian yang HDL, ini sebaiknya tinggi antara 40 sampai 50 itu bagus, tapi jarang orang yang sampai 60 ya, jarang banget. Kalau dia punya angka 60 ya atau lebih besar dari 60 dia termasuk orang yang beruntung. Karena dia punya penyapu lemak yang baik, kadarnya tinggi, masuk yang beruntung. Itu ya, TG juga demikian ya. TG ini jangan lebih deh di atas 200 ya. Diupayakan sih kalau di bawah 150 bagus. Nah, orang yang terkena dislipidemia ini dia sering nyeri dada, ini udah tanda-tanda ini ke arah angina, tanda-tanda ke situ. Kemudian juga tengkuk, biasanya tengkuknya itu berat sekali tengkuknya. Nah, itu perlu diperiksa kadar lipid darahnya gimana ya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini pemeriksaan fisik bisa juga dilihat dari sentuh mata, adanya bintik-bintik kuning pada bawah mata ya, tapi yang validnya adalah dengan pemeriksaan lab. Nah, tujuan pengobatannya menurunkan semua kadar lipid ya, baik kolesterol maupun LDL untuk mengurangi resiko nanti arahnya ke serangan jantung, angina dan segala macam. Faktor risiko utama tadi saya sudah jelaskan, kemudian saya akan ini poinnya di sini ya. Ini adalah golongan obat yang digunakan untuk dislipidemia. Nah, di sini saya kasih tahu ya, bagaimana cara kita dalam membahas suatu kasus ya. Nanti ada angka-angkanya. Nah, ini perlu sedikit dihafalkan. Kalau ini perlu dihafalkan aja. Jadi untuk penggolongan, itu penggolongannya ada beberapa macam ya. Yang pertama ini adalah resin pengikat asam empedu seperti kolestiramin ya, kolestipol. Kemudian ada golongan niasin, kemudian ada golongan fibrat seperti gemfibrosil dan segala macam. Kemudian ada
golongan inhibitor HMG-CoA reduktase yang kita kenal juga dengan golongan statin dan golongan lainnya. Yang perlu Anda cermati di sini, kita lihat angka dari pasien itu. Angka apa yang tinggi ya? Parameter apa yang tinggi kalau misalkan dia kolesterol totalnya tinggi. Semua golongan obat bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol total. Tapi kalau trigliseridanya yang tinggi, enggak semua golongan bisa. Yang bisa hanya golongan niacin dan golongan fibrat, gemfibrosil dan niacin. Ini bisa. Tapi kalau Anda berikan statin, itu enggak bisa karena statin tidak efektif untuk menurunkan kadar TG gitu. Jadi mainnya di situ ya. Nah, kemudian kalau dari profilnya itu LDL-nya yang tinggi, semuanya bisa nih LDL nih, bisa menurunkan LDL. Tapi kalau misalkan HDL-nya itu kok angkanya kecil banget ya, mana obat yang bisa menaikkan HDL? Gampang, sama tadi, niacin dan golongan fibrat. Nah, jadi kuncinya kalau TG-nya itu TG dengan HDL, penurunan TG dengan yang bisa nurunin TG bisa juga naikin HDL. Berarti golongan apa? Golongan niacin dan golongan fibrat. Nah, mudah kan? Jadi kalau misalkan ada pasien yang datang ke apotek yang tinggi apa? Saya tuh TG-nya yang tinggi, udah kasih simvastatin. Kadang kebanyakan orang kan hafalnya simvastatin aja kan gitu ya, golongan statin. Jadi dikasih aja untuk semuanya, apapun profilnya dikasih statin gitu ya. Padahal nggak efektif dia. Yang efektif itu adalah golongan fibrat. Ini mudah, cara mudahnya Anda menentukan itu. Anda hafal aja kunci-kuncinya. Kita akan hafal selamanya bahwa golongan fibrat itu golongan fibrat itu bisa untuk naikin HDL loh, tapi statin enggak loh. Niacin juga bisa untuk naikin HDL loh, seperti itu. Kalau untuk kolesterol semuanya. Oke, ya itu dia ya. Nah ini drug of choice-nya dan kombinasi terapi. Ini tadi lipoprotein tipe berapa yang klasifikasi si Frederickson itu tadi. Ini tinggal menyesuaikan untuk DOC-nya. Itu terapi non farmakologi saya kira kita semua udah tahu ya bagaimana caranya. Kemudian ada juga serat dan tanaman-tanaman ya yang mengandung ya misalkan serai itu cukup bagus untuk menurunkan kadar kolesterol. Saya udah buktikan sendiri. Pernah saya punya kadar kolesterol itu 240, kemudian saya nggak mau minum obat karena saya tahu golongan statin itu punya side effect rhabdomyolysis, juga menyebabkan kelemahan pada otot juga. Tapi kalau dia tidak terlalu tinggi nggak saya pakai, kalau tinggi baru. Nah itu saya pakai serai 2 minggu, saya godok setiap malam 2 batang serai saya minum, saya cek lagi kadar kolesterol setelah 2 minggu kemudian itu udah turun menjadi 180 ya. Oke. Ini dia. Ini untuk usual dose dan segala macam. Ini hanya tabel-tabel aja. Ini mekanisme kerja berikut efek samping. Tadi saya katakan ada resin pengikat asam empedu nggak nyaman ya, konstipasi, kembung juga. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan nggak? Waktu sudah menunjukkan pukul 12.01. Silakan kalau ada yang bertanya, nggak apa-apa. Ini masih 9 menit lagi. Nah, bertanya dong, interaktif dong. Besok minggu depan ada kasus yang diberikan oleh Budania, ya. Jadi pesan saya jangan mengambang lah, ya. Guideline-nya tuh jangan mengambang. Udah jelas-jelas guideline. Saya udah tunjukin juga apapun kasus nanti di farmakoterapi udah pakai yang Indonesia. Kecuali kalau Anda nanti bekerja di luar negeri, ya. Bu, pakai jurnal boleh. Kalau jurnal itu kan lebih banyak ke arah item ya, lebih banyak ke arah item. Atau ada juga sih jurnal satu-satu yang golongan, misalkan perbandingan jurnal kan lebih banyak ke arah perbandingan, bandingin ini dengan ini, bandingin ini dengan ini, kebanyakan gitu, mana yang lebih efektif kan kebanyakan gitu. Kalau di farmakoterapi sih kita tuh lebih ke guideline standar ke golongan obat yang digunakan sih. Gitu. Boleh kita sebut item boleh, tapi tentunya setelah golongan ya. Jangan menafikan golongan item dulu, enggak gitu ya.
Oke, ada pertanyaan boleh, yang cowok mana nih? Mana nih suaranya? Saya pengen tahu. Agung Dwi Nugroho. Agung, ya. Aji. Oke, jangan lupa mengisi presensi ya di portal. Agung hadir, Bu. Agung, gimana Gung? Coba lihat Agung tuh yang kayak gimana sih? Oke, udah cocok. Ini pakai baju batik nih. Nyambi kerja ya, Mas Agung ya? Ada yang nikahan, Bu. Nanti. Oh, ada yang nikahan. Iya. Ya, oke. Tapi jangan cepet-cepet nyusul ya, jangan ambil kembangnya ya. Ya, Bu. Jadi apoteker dulu ya. Ntar kalau ada Ya, Bu, ya. rebutan bunga itu yang kembang apa bunga pengantin jangan diambil, udah biarin aja yang lain duluan nih, baru semester 2 nih. Iya. Gimana, ada yang jangan banyak-banyak makan juga ya. Ya Gung ya. Lagi mengurangi ini, Bu. Iya, sip, saya dukung ya, nanti report ke saya ya, dalam 1 bulan tuh, kurangnya berapa. Saya senang sekali ya Anda tidak, sensi, takut dibilang body shaming, enggak kan ya? Enggak kan ya? Enggak. Menyadari, Bu, kalau gendut. Iya. Jadi kan dengan itu untuk motivasi ya. Oke. Nasar aja bisa kok, udah kurang, Nasar. Nasar kan tahu ya, Nasar ya? Iya, Bu, tahu, Bu. Iya, rajin ya, fitness ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Gung? Sementara belum sih, Bu. Tadi materinya udah cukup lengkap dan ini, Bu, masih bisa dipahami lah, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, Gung, terima kasih. Say hey aja saya. Iya, Bu, Oke. sama-sama. Sip ya. Ada yang lain? Ada Aji, Rashid, Syakuri? Mana Aji? Ini udah Aji ini kayak dokter spesialis kardio nih. Performanya udah kayak spesialis kardio. Apa ngambil kuliah 2? Ada kok yang ngambil kuliah 2 juga di kedokteran dan di farmasi, ada juga. Berat-berat semua dua-duanya. Aji, gimana Ji? Ada pertanyaan nggak Ji? Bisa dipahami materi saya? Bisa ya Ji ya? Ini Aji, coba nanti sering foto ya, selfie, nanti dibandingkan dengan beberapa tahun kemudian. Ya. Foto dirinya, enggak usah lah dari hari ke hari seperti yang dilakukan siapa itu dulu tuh. Ya dari bulan ke bulan aja lah. Ini gambar saya waktu kuliah. Nah harapannya adalah nanti kalau setelah bekerja dan punya anak tetap stuck di sini ya, stabil ya. Kalau terasa over sedikit langsung olahraga. Ya saran saya seperti itu. Ya coba lihat ya apakah nanti setelah jadi apoteker dan bekerja makanannya enak-enak ini jadi voluminous enggak sih gitu. Oke Ji, terima kasih. Oke ya, ada yang lain yang cewek? Yang cewek ada lagi siapa ini? Apa yang saya belum pernah ya? Yang dengan saya udah hafal nih anak-anak yang farmakologinya. Ada Ais. Saya jadi ingat saya punya mahasiswa bimbingan dulu. Anak angkatan 2008 namanya Ais. Ais mana Ais? Hadir, Bu. Mana Ais? Coba liatin. Ais ini orangnya itu penuh kasih sayang. Terlihat dari profilnya. Ais mana?